aplikasi pengolah gambar vektor, salah satunya CorelDRAW, menggunakan berbagai teknik menggunakan ilusi dan manipulasi untuk membuat gambar menjadi lebih menarik. Lalu, apa sih tujuan dari manipulasi gambar? Manipulasi gambar umumnya digunakan untuk menambahkan beberapa efek supaya gambar dapat terlihat lebih baik dan juga menarik. Umumnya, manipulasi gambar dilakukan untuk mengubah bentuk yang dibuat menjadi bentuk yang baru atau yang lebih baik dan menarik. Lalu, apa saja efek fitur manipulasi pada gambar vektor? Manipulasi terhadap gambar vektor dengan aplikasi CorelDRAW menggunakan fitur efek dan dengan cara mengkombinasikan dua objek. Untuk fitur efek dapat ditemukan di menu box efek, dan di sini terdapat beberapa efek yang bisa dimodifikasi lewat properties. Untuk memodifikasi melalui properties bisa dengan klik efek yang akan dipilih dan muncul panel properties seperti di samping ini. Selain itu, efek juga dapat ditemukan pada toolbox seperti ikon yang sedang saya lingkari ini. Berikut penjelasan dari efek yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Yang pertama ada drop shadow. Drop shadow digunakan untuk menambahkan bayangan di bagian bawah atau belakang objek. Untuk menggunakan tool drop shadow dengan cara klik drop shadow tool terlebih dahulu, lalu klik objeknya sekaligus drag ke arah bayangan yang diinginkan. Nah, hasilnya objek akan memiliki bayangan. Lalu selanjutnya ada kontur. Kontur ini digunakan untuk menciptakan objek baru baik di luar maupun di dalam objek tersebut. Kontur memiliki 3 mode, yaitu to center, inside contour, dan outside contour. To center digunakan untuk menciptakan objek baru untuk mengisi objek. Untuk inside contour digunakan untuk memberikan kontur di dalam objek. Sedangkan outside contour digunakan untuk memberikan kontur di luar objek. Selain itu, kontur dapat dimodifikasi dengan panel properties dari kontur. Selanjutnya ada blend tool. Blend tool ini digunakan untuk menyatukan objek dengan menciptakan banyak objek dan warna, lalu ditempatkan di antara kedua objek. Blend tool ini memerlukan dua objek agar dapat digunakan. Selain itu, penggunaan blend tool dapat diatur pada properties dari blend tool. Caranya yaitu yang pertama, kita pilih dulu toolnya, yaitu blend tool. Lalu kemudian kita klik dua objeknya, lalu kita drag. Nah, maka hasilnya akan ada bentuk-bentuk baru di antara kedua bentuk yang tadi. Nah, untuk jumlah dari objek bisa kita modifikasi di propertiesnya blend tool. Itu bisa dipilih bisa 100, bisa 20, sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya ada efek distort. Distort sendiri berfungsi untuk merubah bentuk menjadi abstrak yang dapat dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti contohnya, pilih distort tool, kemudian klik objek sekaligus di drag objeknya. Maka hasilnya bentuk semula akan berubah menjadi bentuk yang abstrak. Selanjutnya ada efek envelope. Envelope ini digunakan untuk merubah bentuk objek dengan menerapkan dan menyeret simpul pada amplop. Nah, objek yang menggunakan tool envelope ini akan memunculkan nodes yang dapat diubah ke bentuk apapun. Seperti contohnya seperti ini. Jadi kita pilih dulu objeknya, lalu kita klik envelope tool. Nah, di sisi-sisi objek maka akan muncul nodes yang dapat kita ubah ke dalam bentuk apapun. Lalu selanjutnya ada fitur extrude. Extrude ini digunakan untuk menjadikan benda menjadi bentuk 3D yang dapat diatur arah dimensi yang diinginkan. Sebagai contoh, pilih extrude, kemudian klik objek dan drag untuk mengatur dimensi dari objek 3D. Setelah itu, objek 2D yang sebelumnya akan menjadi objek 3D dengan adanya dimensi ruang di dalamnya. Selain menggunakan fitur efek, manipulasi objek gambar juga dapat menggunakan fitur combine, weld, trim, intersect, simplify, front minus back minus front, dan create boundary. Nah, fitur ini dapat ditemukan ketika kita memiliki dua objek dan menggunakan tool itu. Nah, cara untuk memunculkan efek-efek ini ialah kita select dulu kedua objeknya,
lalu kita klik fitur. Maka fitur tersebut akan muncul di properti bar. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing fitur modifikasi pada aplikasi CorelDRAW. Yang pertama ada Combine. Combine ini berfungsi untuk menghilangkan objek tengah antara kedua objek yang bertumpukan. Nah, sebagai contoh, di sini ada kotak hijau dan juga orange. Nah, kotak hijau dan juga orange ini saling bertumpukan. Maka ketika kita klik Combine, di bagian yang bersinggungan akan menghilang. Lalu yang kedua ada Weld. Weld ini berfungsi untuk menggabungkan dua objek untuk menjadi objek baru. Warna dari objek baru akan mengikuti objek terakhir yang akan dipilih. Nah, jika kita mengklik terlebih dahulu warna hijau, lalu kemudian warna orange, maka hasil objeknya akan berwarna orange. Nah, sebaliknya, jika kita mengklik terlebih dahulu warna orange, lalu kemudian warna hijau, maka hasil objeknya akan menjadi warna hijau. Selanjutnya ada Trim. Trim ini berfungsi untuk memotong objek dengan objek lain yang bersinggungan. Nah, pada trim, objek pertama yang diseleksi akan memotong objek kedua yang diseleksi. Nah, jika kita terlebih dahulu mengklik kotak warna hijau, maka akan memotong kotak warna orange. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Jika kita mengklik terlebih dahulu warna orange, lalu kemudian warna hijau, maka yang akan terpotong adalah warna hijau. Selanjutnya ada Intersect. Intersect ini berfungsi untuk mendapatkan objek baru hasil dari persinggungan dua objek. Sebagai contoh, klik kedua bentuk lalu klik trim. Nah, maka hasilnya di area persinggungan akan muncul bentuk baru. Nah, sekarang kita tandai dengan warna ungu. Nah, warna ungu ini adalah bentuk baru hasil dari persinggungan dari kedua objek. Selanjutnya ada fitur Simplify. Simplify ini memiliki fungsi yang sama dengan trim. Namun, yang menjadi perbedaan adalah objek yang berada di atas akan memotong objek yang bersinggungan yang ada di bawahnya. Jadi, meskipun kita mengklik terlebih dahulu hijau maupun orange, tetap saja jika yang di bawah adalah hijau, maka yang terpotong adalah warna hijau. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada Front minus Back. Front minus Back ini berfungsi untuk memotong objek yang berada di bawah dengan menggunakan objek yang berada di atas. Sebagai contoh, warna hijau ini terletak pada atas warna orange. Maka, jika kita klik Front minus Back, objek warna orange akan terpotong dan objek warna hijau akan hilang. Lalu kemudian ada Back minus Front. Back minus Front ini berfungsi untuk memotong objek yang berada di atas dengan menggunakan objek yang ada di bawahnya. Nah, sebagai contoh, warna hijau berada di bawah warna orange. Maka, warna hijau akan terpotong oleh objek warna orange dan warna orange akan menghilang. Lalu yang terakhir ada Create Boundary. Create Boundary ini berfungsi untuk menggabungkan objek baru dengan warna dan bentuk yang berbeda. Selain itu, objek akan otomatis memiliki outline ketika menggunakan Create Boundary. Nah, bisa kita lihat hasil dari Create Boundary, warna dari kedua objek tersebut akan tetap ada dan memiliki outline di pinggirannya. Berbeda dengan Weld. Kalau Weld, dia akan merubah warna menjadi warna yang terakhir diklik. Sekian penjelasan saya mengenai manipulasi gambar vektor.